dalam dunia ini kan cuma sebentar. Iya. Dan kita semuanya akan menuju kepada yang namanya kekekalan. Nah, kekekalan itu kan cuma menawarkan dua pilihan. Surga yang kekal atau neraka yang kekal. Nah, kehidupan kita di bumi ini sebetulnya ya itulah menentukan lu mau ke surga atau neraka gitu. Nah, privilege-nya jadi orang Kristen, guys. Lu dikasih akses gitu loh. Lu percaya Yesus, surga menjadi milik lu. Gitu. Itu sih gue mau bilang ke teman-teman. Ya. Mungkin yang sekarang juga kali ya, ada yang belum percaya Yesus sih gue saranin untuk segera ke hati selagi masih ada waktu sih gitu. Bayangkan ada toa di depanmu. Apa yang bisa membuat perkataanmu didengar seluruh dunia? Yang bisa membuatmu perkataanmu pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Coba simulasikan selama 1 menit. Ada menit, iya 1 menit. Bayangkan ada toa di depanmu yang bisa membuat perkataanmu didengar seluruh dunia. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Persetan dengan dunia ini. Itu. Belum 1 menit. Dia mintanya 1 menit. Pesan gitu. Iya gitu sih paling. Kenapa persetan dengan dunia ini? Dunia itu terlalu ribet, terlalu riuh, terlalu berisik. Gitu. Okay. Tapi di sini nyaman, sunyi, senyap. Di tempat ini? Iya. Ya asik sih, desain ruangannya bagus. Ini bisa dibilang safe space, ruang aman. Iya. Oke. Jangan kesini, nanti orang pada ramai kesini tahu. Jadinya rame. Janganlah biar rame biar Jangan kasih tahu. Lo kok gitu? Emang orang mau buka hidden gem. Orang buka kafe biar jadi rame. Males. Sebutkan 3 topik yang dapat kamu bicarakan secara lancar selama 30 menit ke depan tanpa perlu persiapan. 1. Hati-hati di jalan dalam membangun hati-hati milih teman. Gitu. Siapa teman itu? Siapa aja? Siapa? Sebutkan namanya. Inisial. Enggak, maksudku hati-hati dalam berteman. Itu 1. Kenapa harus hati-hati dengan berteman? Karena dengan siapa dengan siapa lu teman, sedikit banyak lu akan terpengaruh oleh teman lu. Misalnya kalian 2 suka tidak suka pasti Stefani mempengaruhi, G mempengaruhi. Pengaruhnya pun aneh nih. Apa? Investasi emas tuh aneh. Oh ya itu enggak, cuma itu aja yang aneh, yang lainnya aneh. Contoh yang aneh. Udah lanjut. Ya. Itu hati-hati dengan relasi. Yang kedua, leadership, kepemimpinan. Kan seringkali kita dengarin kepemimpinan itu hanya soal jadi presiden, jadi manajer di kantor. Tapi sebenarnya orang pertama perlu dipimpin itu ya diri kita. Itu. Terus yang ketiga itu soal manajemen, pengelolaan. Kelola waktu, kelola uang, kelola relasi, apapun lah yang ada di tangan kita ya harus kelola. Karena menurutku ya kalau nggak bisa dikelola pasti akan hilang. Nah biasanya itu ada sesuatu udah hilang tuh, baru kita mulai nyalahin orang lah. Kayak misalnya pacaran nggak dikelola dengan betul, putus, baru mulai cari-cari kesalahan gitu. Contohnya siapa? Enggak. Oke, next. Oke, kita sih itu 3 hal tuh. Oke, sekarang makan ikan lele. Ubur-ubur ikan lele ya? Pernahkah kamu kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupmu? Apa hal tentang yang masih melekat dalam hidupmu hingga hari ini? Ada. Tidak, kopi aku nggak terlalu melekat katanya. Memang tapi nggak momennya nggak terlalu banyak yang aku ingat karena aku masih kecil. Kamu sampai pengen main jelangkung loh demi itu. Itu memang itu bukan itu loh, ya Allah, itu cuma
Cuma bercanda doang, itu cuma bercanda, main-main doang gitu, tapi dia nggak serius. Sama Romeo. Iya, sama dia, aneh kan, padahal cuma bercanda doang, udah Kok iya, aneh si Romeo itu ya, gitu. Oke. Apa hal tentang yang masih melekat dia, palingan nenek aku sih. Oh, Nenek. Ya, Oh, nggak pernah cerita ya, emang kita nggak pernah tahu soalnya ini dia. yang kemarin dia pulang ke Medan itu loh. yang nenek aku meninggal demi dia, aku Oh, iya, nangis kayak. Yang kamu dikasih makan sampah itu dia ya? Iya. Hah? Enggak, dia kan nama juga orang dia makan. Orang tua zaman dulu ya, suka kali kayak dari acara atau gimana suka Dibawa. bungkus kan. Oh. Jadi dia maksa aku makan gitu kan. Bawa ini, aku ada bawa makanan gitu. Yang tulang-tulang itu. Ternyata itu ada 2 plastik, yang merah sama yang hijau. Dia lupa yang mana yang bersih. Yang dibilangnya yang hijau, yang pas makan hijau ternyata kok ada tusuk gigi. kok aku di situ tuh bentukannya sama, plastiknya sama. Maksudnya nasinya yang bersih sama yang kotor sama. Ternyata itu kalau orang Medan bilang biang. Dan itu yang lo paling ingat dari Oma. Iya. Aku yang ingat. Dia paling ingat karena aku cuma aku kok. Dia ingat sampai sekarang, aneh kan. Tapi yang paling dari aku kecil sampai SMA yang ngurus tuh dia. Oh, Oh, pantas. ya, pantas. Iya. Memang sibuk cari cuan. Oke. Jadi dia tidak terlalu mengurus. Oke, Van. Di umurmu sekarang, sudahkah kamu paham cara dunia bekerja? Seperti apakah itu? Dua ada kuasa. Enggak sih, lebih ke poker face. Oh iya. Kayak orang nggak boleh tahu kamu sekarang pemikirannya apa. Oh, Kalau iya. dalam dunia profesional apa? Iya. Maksudnya kayak kamu mau sedih apapun, kalau di depan tamu ya kamu tetap harus seperti kamu. Maksudnya seperti caranya kamu ngomong sama tamu. Nggak boleh kayak misalnya lagi down atau apa kan sama tamu tetap harus ramah. Harus profesional gitu. Ya, jadi kayak nggak boleh membawa perasaan kamu ke dunia kerja. Benar, itu benar. Iya, tapi itu kan benar kan? Kadang orang masih suka kayak, gue tuh udah masalah di rumah gitu. Iya. Ngerti kan? Dibawa-bawa. Iya, kayak misalnya salah atau apa, aku bilang sorry ya, gue ada masalah di rumah, jadi gue gini-gini gitu. Nah, itu aku Sebenarnya kurang nggak bisa- boleh kan? Aku kurang bisa terima. Ya, Jadi aku kayak jangan dibawa. betul. Karena Harus kamu lagi profesional. kerja. Terus alasannya karena aku ada masalah di rumah, kamu minta aku maklum. Iya, kayak gitu juga dalam pelayanan kan. Iya. Lu punya masalah sama orang, tapi masa lu langsung absenin Orangnya. pelayanan untuk Tuhan hanya karena lu benci Masalah. sama orang itu gitu kan. Lu emang melayani Tuhan atau melayani orang itu? Dari tadi omongan ini kok bagus sekali Ge ya. Kopi benar. Panas ya. Ya Agak mulai ini ya. Ini otak yang profesional kayaknya. Oh, kenapa? Iya, profesional. Jangan baper lah. Jangan intinya. baper lah. Dalam dunia bekerja. Ya, aku tahu. Jadi oke, kembali ke pertanyaannya, berarti menurut Sarah Stefani dunianya apa? Yang kamu lihat sekarang? Apanya? Apa tuh pertanyaan? Di umurmu sekarang, sudahkah kamu paham cara Ya, dunia jadi- bekerja seperti apa lagi? Dunia bekerja ya? Anjay, salah dong. Kok dunia pekerjaan sih jadinya? Maaf ya, Ya, nggak apa-apa. otakku tidak seberapa. Nggak apa-apa. Tapi tidak apa-apa jadi. Tidak apa-apa, jadi yang tadi aku sampaikan jadi ada intinya juga. poinnya lah. Dunia bekerja seperti apa ya? Dunia ya? Dunia bekerja seperti apa ya? Ya, seperti itulah. Kalau kayak itu yang bilang, kalau dia bekerja kalau bisa ada duit. Kalau ada duit, lu ada kuasa. Oh, gimana? Lu di sana itu. Kalau nggak ada duit, lu nggak akan dianggap di dunia ini. Gitu Ya ya. nggak sih? Ada Lu itu. kalau nggak ada kuasa. Kalau menurut aku cara dunia bekerja ya. Kadang kamu di atas, kadang kamu di bawah. Menurut aku gitu. Kayak roda berputar lah. Iya, jadi terima aja gitu. Nggak usah kayak macam sungguh-sungguh tak jelas gitu. Nggak perlu. Sebenarnya nanti juga ada waktunya kamu gitu. Misalnya contoh kamu lihat dia jalan-jalan, pasti kayak kita kan, oh dia pengen jalan-jalan gitu. Nanti kamu juga pasti ada saatnya untuk kamu jalan-jalan. Percaya deh, kayak gitu. Dalam pandangan aku. Jadi nggak usah membanding-bandingkan diri. Nah suatu saat nanti kamu pasti ada di posisi itu. Itu cara dunia bekerja. Itu cara dunia bekerja. Iya. Ceritakan buku atau tontonan yang sangat berdampak dalam hidupmu. Buku yang sangat berdampak itu The Purpose Driven Life. Ya, yang pernah gue bagi kasih lu juga ya. Menurutku itu berdampak sih, karena gini, dia buku yang
mengajarin kita untuk melihat bahwa hidup kita di dunia ini bukan asal-asalan, ada tujuan sebenarnya. Dan dia bilang seperti apa? Kayak handphone ini kan dibuat karena ada tujuannya. Nah, manusia pun sebenarnya sama, dibuat ada tujuannya. Nah, kalau mau tahu tentang tujuan hidup lu harus tanya kepada siapa yang ngeciptain lu gitu. Dan itu tanyanya ke Tuhan. Nah, gimana cara nanya ke Tuhan? Ya di Alkitab itu udah ada firman Tuhan. Itu sih itu sangat berdampak sampai hari ini berulang-ulang aku bacain buku itu sih. Ya, kan? Saat ini kamu termasuk ke dalam generasi sandwich atau privilege. Cerita pengalaman suka dan dukanya hidup sebagai generasi tersebut. Aku ya, sekarang kan? Iya. Atau saat ini kan? Saat ini ya tetap generasi sandwich, Ri. Masih. Bukannya udah selesai. Itu Tapi kan tetap harus membiayai orang tua. iya, ya. Walaupun Itu udah ada itu. Iya, tapi Fat. tetap. Itu privilege atau enggak? Enggak, itu sandwich. Privilege itu kan nggak perlu Oh, membiayai orang tua. sorry, salah gua. Jadi gimana perasaanmu soal itu? Ya gitu, kayak nggak bisa kayak orang gajian gitu kan, orang gajian tuh full gitu. Mereka selalu ngomong kayak kamu single, nggak ada beban gitu. Harusnya kamu gajinya tuh full masuk kamu sendiri gitu kan. Ya emang gajinya masuk aku sendiri, tapi kan untuk keluarga aku juga ada. Pembagiannya. Iya, jadi nggak yang kayak terus kayak misalnya Jadi dukanya jadi generasi sandwich itu apa? ya gajinya nggak bisa untuk kita sendiri. Oke. Kita nggak bisa semena-menanya kayak kebahagiaannya kebagi-bagi. Kebagi-bagi. iya, nggak yang bisa kayak Oke, itu dukanya. Kalau sukanya? Ini kan ada suka duka. berbakti sama orang tua. Wes. Jadi kayak apa ya? Ya udah gitu. Kayak orang bilang apa? Aku belum bisa membahagiakan keluarga aku. Aku udah membahagiakan keluarga aku dari dulu cuy gitu. Kok generasi sandwich tuh kayak gitu. Ya nggak sih? Dia privilege soalnya. Oh, ini privilege. Privilege. Kadang-kadang sandwich. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Gitu. Oke. Nggak bisa sebahagia orang yang privilege lah. Kalau privilege juga gak bahagia sih. Apakah bijaksana untuk membagikan tujuan hidup dan rencana ke orang lain ketimbang menyimpannya sendiri? Apakah bijaksana untuk membagikan tujuan hidup dan rencana ke orang lain? Plus minus sih. Plusnya dulu. Kalau plusnya kan katanya apa namanya tujuan hidup ya. Kan pasti tujuan hidupku yang baik-baik ya kan. Gak mungkin yang jat-jat. Tujuan jadi tujuan bukan. Iya. Pasti yang baik-baik, yang jelas, maksudnya yang masa depan cerah lah ya, MDC lah ya. Oke. Sebut merek nih. Pokoknya tujuanku tuh ya MDC gitu, masa depan cerah, pengennya yang cerah-cerah gitu. Ya, aku senang lah membaginya sama orang lain, karena aku pengen juga orang di sekitarku juga memiliki masa depan yang cerah juga kan. Tapi yang negatifnya itu aku takut nanti kalau misalnya tujuanku gak tercapai, apakah mereka akan ngejudge aku yang aneh-aneh? Apa aku terlalu mimpi terlalu tinggi? Iya, ya. Itu yang kutakutkan. Jadi ketakutan terhadap tidak tercapainya mimpi itu tujuan itu bikin lo nggak mau cerita. Ya, satu sisi kayak aku tidak percaya diri untuk apakah aku bisa mencapai tujuan itu atau tidak. Tapi positifnya itu kalau misalnya aku ngasih tahu orang, ya aku berharap itu berdampak baik juga sama orang di sekitarku. Mana tahu dia juga memiliki tujuan yang sama ternyata, baru dia ngasih aku tips-tips untuk mendapatkan tujuan itu kan bisa aja. Gimana kan? Have question? Nggak ada. Mana tahu kan tujuan aku sama ternyata sama Cece. Oh, kita satu tujuan gitu. Dia mau kerja di itu resort. Ya mana tahu kan. Makanya lu mau nggak? Itu tujuan hidup sama keinginan tuh beda. Oh, itu apa yang resort? Cece itu hidup Bukan atau tujuan hidup. Apa? Tujuan hidup aku tuh bahagia, Joy. ya bahagianya dengan cara mencari pekerjaan di luar sana. Enggak juga. Bahagia itu dengan berbagai macam. Yang penting aku pengennya tuh bahagia aja udah. Ngerti nggak? Tujuan hidup aku itu bahagia. Nah, kalau resort itu keinginan. Iya, pengen. Tapi Ya, nanti apakah akan dengan bahagia aku kan tidak mendapatkan itu aku akan sedih? Tidak. Iya kan? Beda loh cuy. Maksudnya kita pengen nih, misalnya kita pengen punya pesawat jet lah contoh. Apakah tidak ada pesawat jet? Kawan merasa kayak tertampar gitu ya. Gimana bro? Gimana tolong? baiklah. Baik. Bukan, beda. Beda konsep. Maaf ya guys. Oke.
basic life skills apa saja yang seharusnya diajarkan saat duduk di bangku sekolah? Cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Ya nggak sih? Tapi kalian ngerasa nggak sih kayak misalnya masuk dunia kerja tuh kalian kayak ngerasa kayak kenapa di sekolah nggak diajarin kayak gini? Gitu. Kayak kita mau ngomong sama orang kita tuh kayak ternyata di dunia kerja itu beda sama di sekolah. Gitu. Kenapa kok di sekolah kok nggak diajarin gitu? Caranya kita berkomunikasi dengan baik dan benar gitu. Oke. Terima kasih. Ya sih betul. Sama soal percintaan juga nggak sih? Ada nggak sih sekolah dari kecil ngajarin soal? Ada. Itu penting gitu perlu soal milih pasangan. Gitu. Sebenarnya penting sih. Apalagi kayak ngajarin anak-anak itu kayak maksudnya kalau udah yang kayak red flag kayak yang tangan atau apa, kadang cewek-cewek masih terima-terima aja gitu. Itu sebenarnya harus diajarkan juga sih. KDRT dan segala macam. Kekerasan dalam berpacaran. Iya, cinta itu buat segalanya gitu. Itu yang harus diajarin dulu ya. Tidak diajarin. Oke, suatu hari terdengar suara dari langit. Perhatian, hanya tersisa 1 hari sebelum dunia lenyap. Ceritakan kegiatan apa saja yang ingin kamu lakukan dalam 1 hari tersebut. Kegiatannya adalah kan gue punya podcast nih, YouTube nih. Gue akan bilang, hei orang-orang di dunia ini yang belum bertobat. Bentar lagi mau mati. Bertobat, terima Yesus supaya kamu selamat dan masuk ke surga. Ya, jadi kalau lu nggak terima Tuhan, nggak percaya Yesus gitu ya, pasti lu nggak akan masuk surga. Itu sih pesan. Karena ya balik lagi ke tadi gue bilang, dunia ini kan cuma sebentar. Iya. Dan kita semuanya akan menuju kepada yang namanya kekekalan. Nah, kekekalan itu kan cuma menawarkan 2 pilihan, surga yang kekal atau neraka yang kekal. Nah, kehidupan kita di bumi ini sebetulnya ya itulah menentukan lu mau ke surga atau neraka gitu. Nah, privilege-nya jadi orang Kristen, guys. Lu dikasih akses gitu loh. Lu percaya Yesus, surga menjadi milik lu. Gitu. Itu sih gue mau bilang ke teman-teman. Ya. Mungkin yang sekarang juga kali ya, ada yang belum percaya Yesus, sih gue saranin untuk segera ke hati selagi masih ada waktu sih gitu. Oke, G. Apakah kamu percaya diri dengan cara berkomunikasi? Agak kuat Bu, kurang kedengaran. Apakah kamu percaya diri dengan cara berkomunikasi? Bagian apa yang bisa ditingkatkan? Aku tidak percaya diri kalau aku ngomong berkomunikasi. Apa ya? Aku berkomunikasi kan berarti kan kita ngomong sama orang nih. Aku takut apa yang aku omongin itu ternyata nggak kan otakku nggak sampai ya kan, nggak sesuai dengan yang otak dia gitu loh. Ngerti nggak sih? Takutnya nanti dikiranya aku orang aneh, ya kan? Orang aneh baru takut diejek dengan logat juga. Banyak yang bilang logat Medan banget. Tapi kayaknya enggak kali nggak sih? Enggak kedengaran sih. Enggak sih, kalau menurut kita sih aksen lo nggak. Apa sih Medan kali kau? Itu. Nah justru kalau kayak gini baru. Biasanya sih. Biasanya enggak. Biasanya kita komunikasi umum aja sih. Iya. Kayak anak-anak Batam pada umumnya. Tapi sebenarnya aku juga anak Batam sih. Ya, tapi ya namanya di Medan. Iya, tapi itu maksudku. Cuman bahasanya nggak apa. Enggak sih, nggak kental-kental amat. Baru aku takut juga kalau aku berkomunikasi sama orang yang ternyata ilmunya lebih tinggi dari aku gitu. Mungkin dia aku takut gitu loh kalau dia ngetawain gitu dalam dirinya sendiri. Apa sih? Macam tahu aja di sini aku lebih tua gitu. Ngerti gak sih? Tahu, itu harusnya pertanyaan yang tadi ke aku. Itu yang harus sama aku. Ya, dikirim asumsi orang. Jadi kayak takut aja jadinya, jadi kayak lebih kayak apalagi kalau misalnya berkomunikasi sama orang yang baru kenal, kayak ada kan orang yang kayak maksa kali ya, aku harus kenal sama dia, iya baik loh gini, padahal kan kita baru kenal nih kan aku nggak tahu dia sebenarnya kayak mana orangnya, kan nggak bisa orang pendekatan itu langsung instan kayak aku bukan tipe orang yang gitu. Kadang ya tergantung mood sih, kadang aku bisa kayak gitu kayak gimana rumahnya nih, kayak cari apa ya, topik gitu. Tapi kadang kan juga kan mood kita kayak nggak mood untuk Ngelakuin itu gitu.
Jadi ya kadang itu sih faktornya. Jadi faktor-faktornya aku nggak percaya diri ya karena itu. Orang yang aku komunikasi itu kok apakah dia lebih berilmu tinggi, berpendidikan lagi lebih tinggi, atau orang baru banget. Dan kalau misalnya orang yang lama aku kenal kayak kalian kan, tampakan ngomong pun aku udah tahu kayak ala isi otak lu kayak gini kan Ces, ala Cici lagi kayak gini kan, kayak udah tahu gitu loh. Kayak usah ala bacot kali lah, udah tahu pun aku gitu kan. Jadi kayak nggak perlu banyak ngomong, langsung action aja. Baru bagaimana bagian apa yang bisa ditingkatkan? Apa yang bisa ditingkatkan ya? Investasi. Cara Komunikasi berkomunikasi. itu investasi. Bagian apa yang ditingkatkan? Mungkin pemahaman atau lagi tren di dunia ini, jadi aku bisa cari topik. Oh, Ya nggak sih? Iya. Jadi aku bisa jadi cari topik kan. Atau bisa ini juga, komunikasi. ya, tapi lu nggak suka baca ya. Biasanya sih itu cari kita baca novel atau baca buku itu Meningkatkan komunikasi. meningkatkan komunikasi sama stok informasi di kepala kita jadi iya. bertambah. Oh, iya. Cara kamu bercerita pun nanti jadi beda. Iya, Jadi lebih terstruktur. Tata gitu Struktur Iya. sistematif masif kayak Jadi kamu bisa membedakan orang yang baca buku dan orang yang tidak membaca itu buku. nampak kelihatan. Iya. Jadi kayak aku mungkin harus tahu kayak yang lagi tren, yang lagi hot topiknya. Jadi kan kalau misalnya jumpa orang baru, kayak saling Tapi gue curiga kalau begitu jatuhnya FOMO. Iya sih. Tapi ya kan. Tapi kan ini kan Ketinggalan. mancing doang kan, orang Oh, iya. baru kan. Kan nggak Tapi mungkin kalau kita orang langsung barunya nggak ngetren, Nggak ngetren, ikutin, ya. lama, gimana dong? susah juga. Iya. Terus ya gitu sih. Tapi palingan itu sih ya yang tadi setuju sama Evan bilang. Banyak Baca buku buku. itu udah menolong Iya. banget sih. Baca buku itu bisa bikin kita cerita pun jadi terstruktur. Jadi orang kayak, oh ini orang baca buku nih gitu. Nampak. Baik, kita ke selanjutnya. Oke, masih lama ya, masih banyak ya. Seberapa dingin atau hangat dunia yang kamu huni sekarang? Coba ceritakan. Panas ya. Menurut aku hangat sih, Kenapa hangat? karena orang-orang di sekitar aku sebenarnya baik-baik. Kayak, ya itu, kadang kitanya yang merasa dingin. Sebenarnya orang-orang ya di dunia ini sebenarnya nggak seburuk-buruk itu. Memang ada sih yang buruk, cuman kebetulan dan puji Tuhannya kita di bagian yang yang banyak positifnya. banyak positifnya. Jadi kayak ya sekarang untuk aku ya hidup dalam Kristus itu hangat. Karena ada Tuhan kita hangat. Setuju nggak sih dengan pendapat orang, kayak persepsi orang sih, tapi nggak semua orang juga, beberapa orang sih yang bilang banyak cowok yang ditemenin ceweknya dari nol, tapi pas udah sukses dia ninggalin ceweknya yang Ya dari nol. itu cowok-cowok kurang ajar. Iya nggak sih? Tapi sebenarnya Gitu nggak tapi gini sih, ya kita nggak bisa mengeneraliskan. Lagian kita juga nggak tahu masalahnya apa. Pasti kan nggak ada yang memang kurang ajar betul-betul. Tapi ada yang memang kurang ajar ya, nggak betul-betul. ketemukan bahwa ada beberapa hal dalam hidup nggak cocok aja, dan memang ada banyak faktor menyebabkan. Cuman kalau bagi yang karena dia udah mapan terus dia melihat gue masih dapat yang lebih baik dari lo, itu kan memang kurang ajar gitu. Jangan. Pas dia udah mapan banget nih kan, tiba-tiba dia menemukan orang yang setara dengan dia, maksudnya udah kemampuan mapan nih di suatu lingkungan yang mapan, ceweknya tuh yang standar misalnya gitu kan. Tiba-tiba si cowok ini menemukan cewek yang ternyata setara dengan dia, yang semapan sekarang sama dia memilih itu dibandingkan ceweknya yang sederhana gitu. Menurut lu gimana? Itu sesuatu yang salah atau ya normal-normal aja kan, namanya juga pacaran kan. Banyak orang bilang kayak kan pacaran Gini seleksi, sih, katanya gini. gitu kan. Kalau menurut gue ya, kalian bisa setuju dan tidak. Kan di dalam pacaran itu kan ada hal yang prinsip, ada yang bukan prinsip. Nah, yang prinsip itu yang nggak boleh ditawar menawar itu satu, soal sama-sama keyakinan gitu ya. Dulu satu. Yang kedua, setelah itu dalam cara menyelesaikan masalah. Terus yang berikut, cara lu berkomunikasi, sama yang berikut merespon masalah. Nah, mengertilah bahwa kita yang ketemu pacaran di tahun ini atau hari ini sama kita yang nanti 1 tahun kemudian kan beda. Cara kita komunikasi,
Nah, diukur aja kalau dalam menjalani ini dan lihat ada problem dan menyelesaikannya tidak menemukan jalan tengah, cuma menimbulkan konflik, ya menurutku itu harus diberhentikan, ya, nggak sehat untuk ke depan. Tapi kalian sama-sama merasa bahwa mau mengalah, bukan ngalah karena memang nggak mau, tapi hanya untuk jeda yang tadi kita bilang, untuk menyelesaikan masalah dan sama-sama bisa menurunkan ego, ya, itu diteruskan. Nah, itu prinsipnya. Tapi kalau hanya karena ukurannya materi, kemapanan, enggak. Itu menurut gue. Karena gini, percayalah. Lu kalau hanya menikah, memilih dia karena dia tampan atau dia kaya. Tampan kaya ini kan bukan sesuatu yang abadi. Bisa-bisa aja jatuh bangkrut. Kalau misalnya lu hanya mau dia karena dia punya materi bagus, terus materinya tiba-tiba lah habis. Lu bakalan tinggalin dia juga karena bukan orangnya lu sayang, materi dia. Sama kayak milih cantik, ganteng, itu kan sama. Mungkin 20-an ke usia 40 gitu masih oke lah kelihatan, oh masih cantik. Sekarang 41, 42 ke atas udah nggak bagus lagi. Nah kalau lu hanya suka karena nggak tampan, terus tampannya udah hilang, masih suka nggak?